kempes malah nggak apa-apa, yang bahaya kan yang pecah. Yang pecah itu bisa sampai mobil kebalik, mobil keluar jalur. Padahal sebenarnya kita di balap sering kok ban pecah dan tidak terjadi apa-apa asal kita tahu cara menanganinya. Nah, ban pecah itu biasanya ada bunyi dor. Refleks kita pertama apa? Pasti ngerem. Nah, pada saat kita ngerem disitulah bahayanya. Kenapa? Pada saat kita ngerem, ban itu akan berusaha untuk menghentikan mobil. Padahal kondisi ban tidak equal. Ada ban yang sudah kempes, ada ban yang masih bagus. Ban yang masih bagus akan menghentikan mobil. Ban yang sudah pecah tidak akan mampu menghentikan mobil sehingga mobil akan miring ke satu arah. Itulah yang bikin mobil itu melintir, mobil itu terbalik. Syaratnya kalau misalnya kita mau selamat pada saat ban tiba-tiba pecah, kita jangan panik dulu. Jangan kagetan, dor kita langsung ngerem. Begitu dor, oke kita harus langsung sadar bahwa ada ban pecah, kita belum tahu ban yang mana. Kedua, kita jangan menginjak rem sama sekali. Dan kita tahan setir. Misalnya setir berusaha ke satu arah karena yang satu kempes kan. Kita tahan, kita luruskan mobil dan biarkan mobil itu melambat sendiri. Biarkan mobil itu melambat sendiri. Nanti setelah kecepatannya 30 km per jam dan sudah di pinggir, baru kita bisa injek gas pelan-pelan. Tapi kalau kita di atas 80, ban pecah kita rem, itu sudah hampir pasti melintir. Dulu saya suka pada saat saya muda. Kalau sekarang tidak semua mobil saya modifikasi. Beberapa mobil saya modifikasi karena memang menuntut untuk dimodifikasi. Beberapa mobil saya biarkan standar pabrik. Karena saya ingin menikmati mobil itu seperti yang dirancang oleh pabrikannya. Tapi ada beberapa mobil dimodifikasi. Masih beberapa mobil saya seperti saya ada Datsun, ada Suzuki Jimny, itu ada BMW E30 itu saya modifikasi, tapi kebanyakan yang lain standar. Kalau misalnya reviewer otomotifnya tergantung di platform mana, tapi karena sekarang kita pasti ngomong di platform digital ya atau di YouTube. Yang pertama kita harus ngerti dulu tentang apa yang akan kita review. Kita nggak mungkin bisa nge-review gadget kalau kita nggak ngerti tentang gadget. Kita nggak akan bisa nge-review motor kalau kita nggak ngerti tentang motor, begitu juga dengan mobil. Kalau kita maksain tanpa skill, kita akan terasa kosong reviewnya. Jadi yang udah pasti kita pelajari skill apa yang kita mau review. Kedua, kita harus paham bagaimana cara menyampaikan review kita di platform yang kita mau. Kalau kita di YouTube artinya kita harus tahu bagaimana berbicara di depan kamera, kita harus tahu bagaimana intonasi berbicara di depan kamera, dan kita harus tahu angle kamera seperti apa yang dibutuhkan untuk review mobil. Ya seperti itu sebenarnya. Di majalah. Jadi kita belum ada internet, mobil kita pinjam, mobil kita tes, saya bawa notes biasanya, notes saya tulis parameter-parameter yang saya rasakan, kemudian sampai kantor ngetik di MS Word, kemudian dicetak terus jadi majalah tanpa internet. Tapi sekarang sudah ada internet ya, kita tidak perlu lagi proses lama-lama cetak dan tidak perlu beli majalah, tinggal tonton di YouTube. Mulai konten di YouTube itu pada saat saya masih jadi jurnalis tulis. Jadi saya bekerja sebagai jurnalis dan saya ngetik. Di 2013 kalau nggak salah itu YouTube sudah mulai menanjak karena internet itu makin cepat dan makin murah di Indonesia. Nah itu di situ saya termasuk yang menginisiasi untuk bikin channel YouTube dari majalah yang tempat saya bekerja. Dan di situ masih kaku banget, tapi di situ saya belajar wah ternyata beda kita menyampaikan gagasan atau pikiran kita lewat tulisan sama lewat verbal atau lewat visual. Jadi tapi di situ pertama kali 2013 dan akhirnya setelah saya resign dari kantor yang lama, saya bikin satu media yang benar-benar seperti yang saya inginkan tuh sekarang Auto Driver itu mulai 2015. Sedangkan untuk channel YouTube pribadi itu di 2017. Tergantung kita untuk apa. Kalau untuk balap sudah pasti mobil bensin. Kalau misalnya untuk off-road,
itu mobil diesel. Tapi kalau untuk sehari-hari itu enak banget mobil listrik. Mobil listrik yang paling saya suka itu sebenarnya mobil listrik itu enak semua ya, tapi saya suka dengan BMW i3 sebenarnya, karena BMW i3 itu futuristis bentuknya. Tapi yang paling akhirnya tuh paling visible atau paling proper untuk dipakai sehari-hari itu saya paling suka Hyundai Kona Electric, karena dia harganya reasonable, konsumsi listriknya hemat, kemudian dia bisa fleksibel ke segala medan, fiturnya lengkap. Makanya saya belinya malah Hyundai Kona Electric. Ada, jadi di tahun 2005-2006 sekitar tahun itu mobil Tiongkok mulai masuk ke Indonesia. Dan pada saat itu mereka belum punya teknologi yang dibutuhkan untuk membuat sebuah mobil yang proper. Jadi mobil-mobil Tiongkok, atau waktu itu kita masih nyebutnya mobil Cina waktu itu benar-benar mobil terburuk yang pernah saya coba. Berbeda sekali dengan mobil Tiongkok sekarang. Pada saat itu mereka masih belajar. Dan ada beberapa merek pada saat itu, ada JRD, ada Geely, ada sampai lupa saya mereknya ya, saking saya tidak mau mengingat mobil itu. Tapi itu mobil-mobil Tiongkok di era kira-kira 15-16 tahun lalu. Mobil terbaik itu sebenarnya kita tergantung kategori apa ya, tapi kalau dalam hal di ultimate car yang benar-benar secara teknologi itu luar biasa, secara kualitas itu luar biasa, itu Bugatti Chiron Sport. Itu mobil 1.500 HP, harganya kalau masuk ke Indonesia bisa 125 miliar rupiah. Dan itu adalah benar-benar kayak showcase of teknologi dari pabrikan mobil, bahwa mobil itu bisa dibikin sedemikian baiknya. Enak dipakai sehari-hari, tapi kalau kita geber bisa kecepatannya sampai 400 km per jam. Bugatti Chiron Sport. Kalau satu untuk seumur hidup, saya akan pilih Mercedes AMG G63. Kenapa? Mobil itu masih bisa buat keluarga, mobil itu bisa di aspal, bisa di off-road, mobil itu bisa dibawa santai, bisa dibawa kenceng, bisa dibawa ke trek balap, bisa dibawa ke kawinan. Jadi itu mobil multifungsi ya. Kalau misalnya saya suruh pilih satu mobil untuk untuk seumur hidup gitu ya. Kalau saya suruh pilih dua mobil, satu saya akan pilih MPV seperti Toyota Alphard mungkin untuk kebutuhan keluarga, yang satu lagi saya akan pilih sports car atau supercar.